Memang nekat mau merantau ke Indun lah Pak pada masa itu. Lah. Saya ada izin dengan mak dengan ayah kan. Saya nak pergi merantau, saya nak cari ilmu banyak-banyak. Sebab mak dan ayah ni tahu saya ni, saya budak yang macam tu lah. Gila ya. Dengan saya. Ada pepatah mengatakan tinggallah ilmu sampai ke negeri Cina. Macam tu kan cakap pepatah tu. Ini tak ke negeri Cina, negeri Indonesia. Amin. Masa ini gurunya caleg lah ya. Masa ini guru saya, ya saya langsung belajar dengan dia. Nopo muda lekanana lingkunanda gonkunanda Tirta suci lapas suci itini para wali ingsun amuji ingsun nyawiji Gusti kang siji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dekat mana pula ni? Hah? Saya dekat mana ni? Dekat Indonesia lah. Siapa awak cakap ni? Dengan Akmal Cid. Dari mana? Saya baru bangun rehat lagi. Jadi agak-agak ngantuk sikit, tak apalah ya. Iya. Tak apalah. Jadi ada guru saya cakap dengan saya, dia baru balik dekat apa, dia jumpa dengan guru besar dia, cakap dengan saya, ada yang tiap salam dengan saya. Iya. Katanya kalau ada orang panggil tu, kau datang je lah. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah, saya banyak sehat lah. Siapa nama? Saya Alamsah. Alamsah. Iya. Alamsah. Tinggal di mana Alamsah? Saya di Kuala Lumpur. Saya biasa dekat sana. Saya baru je masuk Islam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada saat ini Alamsah tinggal di mana? Saya dekat pondok guru saya. Iya. Saya belajar dengan dia, saya banyak mengaji dengan dia. Sebab dia yang mengajarkan saya segala hal tentang Islam. Udah berapa lama? Baru berapa, ya ada beberapa minggu je lah. Sebab saya pun lemparkan negeri jantung ke Indonesia ni agak jauh sikit jarak tu. Jadi lama berjumpa dengan dia. Saya datang dengan dia, saya berguru dengan dia. Rencana berapa lama mau di sana? Saya tak tahu lagi berapa lama kat dia. Saya nak banyak tuntut ilmu dengan dia. Iya, betul. Dengan Pak Cik, siapa nama dia? Fendi. Jelek sangat nama dia. Jelek sangat nama tu. Maafkan saya Pak Cik. Iya, tak apa-apa. Maafkan saya.
saya tak biasa bergurau dengan Iya, iya. baru ini berjumpa dengan manusia. Iya. Tak baru ini, dulu pun saya pernah, dulu kan saya sebelum Islam ni, saya dulu pakai juga dengan manusia untuk hal yang tak elok. Dipakai untuk apa tuh? Untuk mencuri uang lah yang pertama. Iya. Sekarang ni je lah, udah masuk Islam, saya nak dekatkan diri saja kepada Allah SWT je. Saya nak berubahkan diri lebih baik je lah. Iya. Jadi dulu suka curi uang juga. Masa-masa dulu, sekarang dah tak lagi lah. Iya. Saya mohon maaf ni, saya agak senang bergurau. Iya, Sama tak dengan apa-apa. guru saya nak ajarkan saya rajin pun macam tu. Bergurau juga. Suka bergurau dia. Iya. Karena kalau orang bergurau ni kena awet muda. Penting tugasnya jangan lupa. Iyalah. Nah, sudah pasti kalau ada tugas saya tak akan lupa lah. Iya. Tugas yang kewajiban saya. Ini kenal lagi nih ya. Siapa lagi? Saudara kita lagi. Pak Cik juga. Siapa Pak Cik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cik. Dengan siapa nama Pak Cik? Bro. Cantik kan nama. Sesuai dengan dia punya jenggot. Beriwa je lah. Tadi siapa nama? Nama saya Alamsa Pak Cik. Alamsa. Sering dipanggil juga dengan kawan-kawan tu Alam. Panggil je lah Alam. Jadi Alamsa. udah lama Kuala Lumpur tuh. Dari kecil-kecil saya dulu dengan orang tua saya memang kat situ Pak Cik. Pernah jumpa sama Wak nih sana? Belum pernah saya. Baru ni lah jumpa-jumpa dengan macam sekarang ni lah. Juga Malaysia lah. Iya. Wak ni pernah di sana. Iya. Bukan berarti semua nak di-kan tu tak Pak Cik. Bukan semua bahasa tu nak di-kan tak begitu dah Pak Cik. Tak macam tu lah kesedaran bahasa ni Pak Cik. Pak Cik pernah juga ke sana? Berada berapa lama? Lama lah, dah puluhan tahun yang lewat. Ini kira berapa puluh tahun lewat lah lepas ya. Lepas. Lepas. Pak Cik buat apa kan? Kecil. Pendatang gelap. Mesti lah. Pendatang gelap nak kerja. Mesti. Pendatang haram. Memang banyak budak Indo kat sana tu banyak Pak Cik. Jadi tak payah heran lah nak dengan seperti itu. Dia memang Betul. seperti macam kalau kita cakap tu macam adat istiadat. Senang je dia datang laporan awal tu datang dia dengan tuan-tuan tu kan cakap nak liburan. Datang sana kerja rupanya. Betul. Cuman dulu sekali kan saya kan dibuat dengan yang hal yang tak elok. Makanya sekarang ni membuat hal yang lebih Elok lah. baik lagi lah. Alamsa datang ke Indon. Siapa yang kirim? Saya tak ada mungkin saya datang je lah ke Indonesia karena saya rasa saya udah banyak juga belajar dengan yang guru di Malaysia. Cuman saya datang ini nak cari guru baru. Nak belajar lagi. Kalau dekat Malaysia sana, guru tu bangsa manusia ke bangsa? Dia ada dari bangsa manusia, tapi saya tak pernah berguru dengan bangsa manusia. Cuma saya hanya berguru dengan bangsa jin je lah. Macam tu lah. Karena rasa-rasa saya punya malu yang besar lah jumpa dengan guru manusia ni. Sebab kan derajat dia lebih tinggi daripada kita. Saya banyak malu lah. Jadi Lamsa boleh sedikit cerita pengalaman di sana tentang pahit manisnya. Kalau cakap pengalaman tentang pahit, lebih banyak pahit daripada manis Pak Cik. Iya. Jadi kalau setiap disuruh orang misalnya bekerja yang tak elok tu dapat upah lah ya. Ya macam tu lah. Kadang waktu masa-masa dulu ni kita dipekerjakan dengan sama dengan Pak Cik dulu pendatang gelap, sama juga dengan saya bekerja pada hari yang gelap. Itu ada yang nyuruh tak? Ya dulu masa itu saya ada yang suruh, ada suruh saya untuk hal yang tak elok lah, macam curi uang atau apa gitulah dekat rumah tangga-tangga dia. Cuman dia rela korbankan segalanya penting dia punya uang. Dia rela korbankan diri dia untuk saya misalnya Pak Cik. Tapi dia tak apalah, tak kisahlah dia masalah tu kan, tapi dia penting banyak uang. Macam tu je lah. Dulu dia orang cari kau dekat mana? Dulu dia cari saya tu dekat dukun lah. Kalau kita cakap tu dukun lah. Pun Malaysia punya Bukan kan Malaysia punya, Malaysia punya. Yang dia datang, dia nak
adopsi saya. Baru itu dia bayar dekat dukun tuh berapa ribu ringgit tuh, saya tak tahu lah masalah itu kan. Yang penting dia dukun cakap kau ikut dengan dia, kau makan dengan dia. Apa makannya tuh? Saya kalau makan minum saya rasa sama saja Pak Cik. Saya minum dengan susu mama itu dia. Berapa lama Sudah mungkin kurang lebih daripada 40 tahun. kontraknya? Udah sekarang? Dia tak berdasarkan kontrak Pak Cik. Selama mak tu masih hidup, saya ikut dengan dia. Kalau mak tu dah wafat atau mati, saya tak ikut dah. Sekarang udah tak ada lah. Dia sudah meninggal. Yang adopsi saya pun bapak tu dah meninggal, makanya saya pergi mau cari hal yang lebih elok lagi lah. Pasti dukunnya pun dah meninggal. Kalau masalah itu saya tak tahu lah Pak. Saya tak pernah bincang dengan dia lagi. Iya. Jadi pengalaman di sana sudah dijalani sekian tahun. Bukan sekian tahun lagi Pak, sudah beratus tahun gitu. Jadi sekarang masuk pengalaman baru ke Indon. Nah, jadi pengalaman baru di Indon macam mana suasananya di sana sama di Malaysia ini? Saya pada saat itu berjumpa dengan guru saya ini, dekat namanya yang kalau orang cakap tuh, yang orang cakap tuh belajar ya. Saya berjumpa dengan beliau di sana, saya ditawarkan tentang agama Islam. Saya memang masuk dengan dia itu tak. Masa itu sudah Islam. Cuman dia anak ajarkan lagi. Kalau nak lebih tahu lagi tentang agama Islam ni, kata guru saya namanya Alek. Kan dia cakap macam tu, ikut dengan saya, nanti saya kasih makan, saya kasih tempat tinggal, asal kamu memang betul-betul mau belajar. Dulu jumpanya dekat mana? Dekat kalau tak salah itu saya dekat warung kalau tak salah. Kalau warung Siapa? Lamsa ke Indon ke? saya yang ke Indon. Baru saya tuan, saya kalau biasa orang cakap tu merantau lah. Biasa orang cakap kan, saya datang ke warung, kalau di sana kan ada namanya warung mama kan. Saya datang, saya beberapa ada makan, ada juga minum kan. Datanglah guru saya ini. Maknanya si Lamsa ini pendatang haram lah ya? Bukan pendatang haram. Jadi beda jin sama itu tak ada penjaga. Ada paspornya? Mana pakai paspor jin ini Pak Cik? Bukan macam Pak Cik. Kalau Pak Cik di perairan laut Malaysia dan laut Indonesia itu juga ketat. Tak macam kami. Bangsa jin tak ada polisi ke? Tak ada lah Pak Cik. Bebas nak keluar masuk tu bebas. Ya. Kalau di sana cakap polis lah Pak Cik. Kalau di sini polisi, di sana polis. Takkan mungkin kita nak masuk ke Indonesia dicegat, kau pendatang haram. Takkan mungkin seperti itu Pak Cik. Maknanya manusia je lah yang susah. Kalau manusia saya tak paham ya. Pakai paspor ke apa semua. Itulah ribetnya ada masalah. Masalah manusia ni. Makanya saya tak nak jadi manusia Pak Cik. Makanya itu saya dijadikan dengan bangsa jin. Jadi pengalaman dari Malaysia turun ke Indonesia naik apa? Saya naik apa ya Pak Cik ya? Pesawat ke, kapal selam ke? Tak naik siapa kapal selam ya. Saya ke? takkan macam tu lah Pak Cik. Atau diantar si Upin Ipin? Apa hubungan Upin Ipin dengan saya Pak Cik? Memang betul saya dah satu ya, Upin Ipin pun botak, saya sama-sama botak dengan dia. Ada yang kirim dia kat sini kan? Kadang ada yang salah-salah sampai saya ni Ipin lah. Bukan lain. Bukan lah. Kak Sipin ada punya satu ya kan? Itu Supin Pak Cik. Sipin. Kenal dia. Entah naik ke topeng. Bukan Pak Cik, saya masa tu datang kemarin tu dengan naik kapal. Bukan maksudnya naik kapal selam, naik perahu lah kalau kita cakap kan. Tungkang lah, tungkang. Iya, macam tu lah. Kadang ada salah-salah sangka, Bayar tak? tak bayar lah. Karena kita punya sendiri. Tak bayar lah, bayar. Kadang ada salah-salah sangka. Ini cakap udah lain. Ini dia nonton apa tu, nonton TV. Pas siaran Upin Ipin. Ya sama-sama kan sama saya. Saya cakap saya bukan itu. Saya bukan kartun dalam kartun tu. Saya cakap nama saya Lamsa. Saya tinggal di negeri Kuala Lumpur, negeri jiran. Saya cakap dengan dia lah. Jadi Lamsa, mana lebih enak sekarang? Dulu kan tinggal di sana, ya pengalaman sudah dijalani. Sekarang tinggal di Indon, baru pengalamannya. Kalau cakap sama-sama mana yang lebih enak tu, lebih enak ke sebenarnya sih saya cakap ni
sama-sama enak lah. Tak, karena saya enak di sini Komodo, saya tempat tinggal saya itu tak enak Pak Cik. Tapi beda-beda kan. Tak enak beda-beda kan. Sama-sama enak, cuman saja lebih banyak lagi pengajaran dekat Indonesia, dekat Indonesia. Jadi di Indonesia sekarang udah belajar ngaji, jumpa sama guru Alex. Ya, saya diajarkan ngaji, saya diajarkan sholat, saya segala macam hal tentang agama Islam saya diajarkan dengan dia. Bagaimana bunyi rukun Islam, rukun iman saya diajarkan dengan dia. Dari negeri jiran Hmm. berapa kawannya? Ada kawan nggak? Saya ada bawa kawan namanya dia itu Regan. Kalau tak silap saya nama dia memang itulah kan. Saya bawa dengan dia sebab dia nak ikut saya. Sebab tu kan saya nak pergi seorang-seorang je lah kan gitu. Ini jenis apa itu? Ya macam-macam bapak ni dia, macam bapak Macam ni. apa nih? Kalau apa kita cakap dia? Ginian enggak? Bisa jadi lah, macam tu lah. Cuma orang cakap tu lah. Bukan jenis tuyul, bukan? Bukan. Dia mungkin tak sejenis saya lah, kan tak sama kan. Ikut saya, dia nak kalau cakap aku pertama saya cakap dengan dia ni kan, saya nak berpetualang ni, agak jauh sikit, agak nyebrang ni dekat Indonesia. Tak apa, saya ikut dengan ni katanya. Masa itu dari Islam juga. Masa tu dia Islam. Dia sama-sama baru-baru masuk Islam dengan saya. Alhamdulillah. Jadi dia ikut dengan saya. Keberani dia ikut dengan saya. Nyebrang kan. Jumpa kawan baru lah ya. Jumpa kawan baru. Dua-dua dekat kapal tu gitu kan. Berarti intinya sama-sama masuk ke Indon, sama-sama belum tahu lah Indon ini bagaimana ya. Macam tu lah kurang lebihnya. Nah, ketemunya guru tadi itu di mana? Kan Pada saat tu saya kan begitu sampai lah dekat pulau namanya Pulau Jawa tu kan. Saya berjalan menyusuri semua kampung-kampung tu. Saya jumpa lah kampung tu. Saya kurang paham apa nama kampung tu. Cuman saya jumpa dengan warung. Tak besar sangat lah warung tu, tapi lumayan tak besar tapi mencukupi lah untuk kita kan. Saya ngopi dekat situ. Kalau tak silap saya nama mak tu Wak Mina, kalau tak salah cakap saya ya. Saya ngopi dekat sana. Saya ya agak-agak makan sikit lah kan, sebab saya lapar. Sepanjang berjalan saya tak ada makan. puasa. Bukan puasa, memang tak ada bawa makanan. Saya bawa orang tapi tak bawa makanan. Tak ada, takkan mungkin ada yang jualan dekat tengah-tengah pulau tu kan. Iya. Jadi sepanjang perjalanan, jadi kalau jumpa anak-anak orang tuh lari nggak? Apa sebabnya kan? Ya, karena mungkin nggak nampak ya, maka nggak lari ya. Takkan mungkin ada lari itu sebab dia tak nampak dengan kita kan. Iya. Kalau jumpa dengan sebangsa saya itu ya biasa je lah. Cuma dia agak aneh dengan cakap saya tu. Saya cakap kan, Pakcik, Makcik, Dek, saya nak cakap apa, saya nak boleh bagi tahu saya ni daerah ni mau kemana macam tu. Bapak dari mana gitu, dia cakap macam tu. Bingung lah ya. Bingung sebab bahasa kita ni kan tak sama kan. Iya. Jadi apa tanggapan Mak Mina? Dia cakap tak ada tanggapan sih, lebih ke ditanya-tanya saya dari mana apa macam tu lah kurang lebihnya. Tanya saya je lah. Terus tuh setelah minum di situ, pertemuan dengan guru tadi kayak mana dengan si Alex? Bertemu dengan guru saya tu, guru saya ni datang pas ketepatan juga dia ngopi dengan kita kan gitu. Setelah dia nak balik, dia cakap udah ini masalah kopi ni dia tak payah bayar, dia saya yang bayar. Kata guru tu macam tu. Langsung saya ajak duduk, saya ajak cerita sebab dia kan bersorban kan, dia baju putih kan. Saya cakap kalau Pakcik ni ahli agama, saya nak ikut. Saya nak belajar. Masa itu tahu tak satu jenis? Saya tahu makanya Kan dia cuma pakai serban. iya, saya tahu dia kan kecil sama dengan saya. Cuma ni dia lebih ke apa, lebih ke alim lah. Muslim. Lebih ke muslim kan. Saya kan lebih ke pakaian saya lebih tak elok dipandang. Saya cakap dengan dia, saya kenalan dengan dia. Itulah dia, kalau you nak belajar dengan saya, you ikut tempat tinggal, you boleh makan nanti saya yang tanggung. Macam tu dia cakap.
saya ikut lah aja lah kan. Rupanya ada namanya dia di sana tuh kalau kita cakap pondok pesantren ya. Saya ditinggalkan di situ, saya belajar dengan beliau. Ada satu murid saya agak kita cakap agak degil. Agak degil. Siapa Ya. nama? Saya kurang paham dia siapa. Sejenis enggak? Sama. Si Rido. Rido kan? Saya tak tahu dia punya nama. Cuma dia agak degil sedikit memang. Belum kenal. Belum kenal saya dengan dia. Iya, iya. Anak angkat siapa itu yang punya warung itu? Saya tak tahu lah. Kalau masalah itu kan. Jadi dia kita tahu itu dia degil sangat. Degil. Memang dia Ada cerita apa dia? Dia pandai itu ada cerita dengan kita. Dia pandai mengaji, dia pandai azan. Tapi kita tak ini dengan dia. Ada sebab dia degil. Iya, iya. Jadi kita tak nak mau ikut campur dengan dia. Nanti kalau kita ikut yang degil-degil, nanti kita pula yang degil. Iya. Jadi intinya dia degil lah ya, makanya kurang akrab ya. Macam tu lah kurang lebihnya. Tapi walaupun begitu nanti ya kenalan juga lah. Kalau masalah kenal, saya paling malu dengan saya kenal lebih dulu gitu. Saya nak cakap lebih dulu gitu. Sebab kan saya pendatang baru, bukan pendatang haram macam Pak Cini. Sudah berapa lama di pesantren itu? Ada beberapa minggu je lah, beberapa minggu je lah. Baru beberapa minggu. Kalau dilihat pengajaran si Alek kayak mana? Kalau diajarkan dengan beliau ini orangnya sangat karismatik kalau kita cakap ya. Karismatik, kadang waktu dia serius kita serius, waktu dia bergurau kita bergurau. Jangan waktu dia serius kita bergurau. Iya. Kena rotan kita dengan dia. Iya. Ya itulah namanya guru. Makanya kita harus wajib ya patuh lah kan. Tadi temannya siapa namanya? Regan. Kalau tanggapan Regan kayak mana? Kalau Regan dia ikut dengan saya je lah. Apa saya cakap dia ikut. Regan itu dia bahasa Melayu, bahasa putih. Sama je lah. Sama dengan saya. Namanya kan beda. Tak tahu lah. Tanya mak bapak dia lah. Kenapa tanya saya? Mak bapak dia yang kasih nama itu beda. Itu kan satu kampung. Saya tak satu kampung dengan dia. Waktu saya nak berangkat dia ikut dengan saya. Saya fikir dia gila kan. Apa pasal dengan dia ikut saya kan? Jumpa di jalan aja. Jumpa di jalan dengan saya. Memang nekat mau merantau ke Indun lah Pak pada masa Macam itu. itulah. Jadi Pak Cik ditanya nama. Bukan saya tak nak tanya nama saya dari mana apa macam kok mak bapak saya nak kasih nama saya macam tu. Enggak kan namanya kan beda si Lamsa. Ya, Lamsa kan macam biasa lah gitu. Macam biasa dengar lah. Kalau ini sih siapa Regan. Regan kita cakap ni. Kayak racun ya. Segan macam Nama racun serangga itu. Enggak ada orang luar sana. Regan. Kan lah macam tu. iya. Kalau bahasa orang putih pahamnya si Lamsa paham ya. Sini saya paham. Orang putih. Jadi Lamsa di sana udah ada keluarga gitu. Saya masih melajang ya, masih membujang kalau membujang kan bahasa Indonesia kasar tu kan. Iya. Biasa kita ni melajang. Lamsa. Mama bapak Lamsa masih hidup. Untuk sekarang ni masih, tapi tak di sini apa dekat kampung kan. Saya dah izin dengan mak dengan ayah kan. Saya nak pergi nantau, saya nak cari ilmu banyak-banyak. Sebab mak dan ayah ni tahu saya ni saya budak yang macam tu lah. Gila ya. Degil saya. Makanya ayah kau pergi je lah dari kampung ni jauh-jauh. Kau cari ilmu banyak-banyak. Kalau kau ni udah ada ilmu banyak-banyak dari lu balik lah dekat kampung. Teringat orang tua Muslim ke non Muslim? Kalau orang tua masih Muslim. Non Muslim. Karena sayangnya orang tua sama kita, makanya kita disuruh merantau cari pengalaman. Cari pengalaman banyak-banyak kan. Jadi kenapa apa nama kita cakap ni? Cari ilmu lah. Iya, pengalaman dan ilmu gitu. Ada pepatah mengatakan tinggallah ilmu sampai ke negeri Cina. Macam tu kan cakap pepatah itu. Iya.
Ini tak kena ke Cina nih, lagi Indonesia. Untuk menimba ilmu ya. Untuk menimba ilmu. Nah, mudah-mudahan tercapai. Amin, amin. Masa ini gurunya Syalek lah ya. Mas ini guru saya, ya saya langsung belajar dengan dia. Ya, diperdalam lah keilmuan agamanya di sana. Saya pasti ke dalam soal masalah ilmu itu pastilah. Karena saya udah ucapkan dari awal itu 2 kalimat syahadat, saya pun harus tanggung risiko apapun. Dari 5 kali sehari kan, saya harus tunaikan. Jadi pengalaman di Malaysia pada masa itu masih degil ya bahasa sana ya. Kalau satu malam itu bisa menghasilkan berapa pada masa itu? Mungkin kalau masalah uang gini, kita tak cakap sombong, cuman angka tuh beri. Satu hari je lah. Mungkin kita kerja kan tak tiap hari, Pak Cik. Kita kerja itu kadang 1 minggu itu kadang 2 kali, kadang 1 bulan itu kadang 7-6 kali, macam itulah kurang lebihnya. Jadi emak itu udah kaya belum masa itu? Siapa? Masa itu jangankan dia baru kutip kita jadi udah kaya. Sebab waktu di jalan kita kutip uang juga. Macam tuh. Dia baru kutip jadi udah kaya kan. Iya. Gitu. Jadi penilaian itu berarti besar lah hasilnya ya pada saat itu. Ya lebih macam itu kan. Itulah kalau kita cakap tuh duit hantu makan setan, dia tak tak nampak dia tuh kat mana. Sebab bapak itu nih, bapak yang mengadopsi saya itu udah judi, dia suka sentuh barang-barang haram tuh. Jadi tak dia punya duit tak nampak. Jadi pada saat itulah, kalau lah misalnya kamu itu tak menurut dengan bapak yang mengadopsi kamu, apa hukumannya buat kamu? Kalau kita nih kan, kalau dikasih makan, takkan mungkin tak kita turut dengan bapak tuh kan. Takkan mungkin ada kata-kata melawan tuh, berapa kita dengan dia. Tak lah macam tu. Oke lah, Hamzah. Terima kasih udah hadir kami. Sama-sama, saya pun banyak berterima kasih. Ya, sama-sama. Sebab jumpa kawan-kawan dengan bangsa manusia. Saya kalau ada saya bergurau sedikit agak menyinggung hati dan perasaan saya, mohon maaf. Ya, sama-sama. Saya tak biasa soal macam ni. Saya kadang nak bergurau dengan rekan je lah. Itu rekan kadang cakap, iyalah macam tu je lah. Baru ni cerita dengan manusia. Iya, kalau nak bergurau macam ni baru ni. Kirim salam buat gurumu lah si Alek ya. Iya. Tadi katanya dia baru apalah kalau dia cakap bohong, tapi tidak kan baru dari sini juga. Iya. Bilang aja gini, si Buncit kirim salam dah. Iya, nanti saya sampaikan dengan beliau. Iya ya. Sekarang boleh kembali lah ke sana. Kadang dia cakap itu kan, kadang saya nak pergi dulu ke Regan dengan Alam, belajar dengan ini. Saya nak pergi ada pertemuan dengan guru besar, macam tu dia cakap. Iya. Belum tahu guru besarnya Saya siapa. tak tahu. Nanti lah pertemuan sekali lagi tahu. Iya, boleh. Berarti sekarang saya dah boleh balik ni? Alhamdulillah. Saya mohon maaf ni kalau saya berdua tadi ada yang tersinggung sikit. Apalagi ni waktu tadi nama Pak Cik. Saya mohon maaf Pak Cik. Ya, sama-sama. Gantilah sikit Pak Cik. Pak Cik bro, Pak Cik Akmal, saya pamit balik dulu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Muda lekanana lingkunanda gorgunanda tirta suci lapas suci itini para wali ingsun amuji ingsun nyawiji
Gusti Kang siji